menindaklanjuti itu strategi untuk meyakinkan generasi milenial dan Gen Z tadi untuk berperan aktif dalam pemilu ini seperti apa? Terutama untuk KPUD Klaten seperti apa untuk masyarakat Gen Z dan milenial di Klaten ini? Di setiap sosialisasi atau apalagi yang periode ini kami bersepakat berlima, terutama di komisioner itu bersepakat bahwa kita nanti akan banyak terjun langsung ke masyarakat lah. Jadi biar tidak hanya wakil rakyat saja yang menemui rakyatnya, tapi kita juga punya masyarakat pemilih. Nah, untuk Gen Z kita klasifikasi kan, jadi ada beberapa segmented kalau di KPU. Berarti sudah dipetakan ya, Gus? Sudah kami petakan, misalnya generasi pemilih pemula sama generasi milenial lah, Gen Z dan seterusnya. Generasi pemilih pemula sedari awal karena mungkin mereka baru sekali pengalaman nyoblos, itu harus kita jelaskan sedetail-sedetailnya sampai hal teknis. Pemilih pemula, apalagi 2024 ini kita punya kemenangan atau sering disebut bonus demografi. Ya. Artinya kalau pemilih pemula ini mau aktif ya bisa saja. Banyak beberapa pemilih yang secara sukarela mereka melakukan sosialisasi, melibatkan kami dalam hal pemilu, terus kesadaran berpolitik. Yang kedua, kelebihan teman-teman ini kan di media atau di medsos, jaringan-jaringan internet itu kan mereka melek banget gitu. Tapi di sisi lain harus kita pahamkan bersama bahwa saat-saat ini dunia medsos kan tidak steril. Banyak hoax, banyak berita bohong, banyak berita fitnah. Nah itu terkait berita kebulan juga harus kita lakukan edukasi agar mereka bisa memanfaatkan kelebihan mereka, kemelekan teknologi mereka untuk hal-hal yang baik. Terus segmen kedua misalnya ada segmen perempuan. Kita juga banyak menjalin kerjasama dengan komunitas-komunitas organisasi perempuan untuk penyadaran peran mereka. Ada juga segmen bahasanya sebetulnya kurang enak di telinga meskipun segmen marginal, misalnya kayak petani, terus kemudian disabilitas. Itu secara khusus tadi, kalau disabilitas secara khusus kebetulan saya yang divisi sosialisasi dan SDM yang penataan sumber daya di KPU, sumber daya manusia di KPU. Misalnya pada saat ini Mas Ferry, kita kan nanti 11 Desember akan ada rekrutmen KPPS. Itu di berbagai kesempatan, bahkan secara resmi, meskipun tidak ada kewajiban, tapi saya selalu menyarankan tolong minimal lah di satu desa itu ada 1-2 teman-teman difabel yang kita dorong, sekaligus kita dampingi, sekaligus kita kuatkan, kita yakinkan bahwa mereka pun punya kesempatan sekaligus punya kemampuan yang sama untuk menjadi penyelenggara itu ya. Karena saya meyakini keberadaan teman-teman difabel, keberadaan perempuan, keberadaan beberapa segmented itu yang di penyelenggara, mohon maaf kalau nanti apa yang saya sampaikan bahasanya kurang tepat gitu. Secara teknis mungkin teman-teman difabel itu nek kon nututi pelayone, larinya, kencangnya orang pada umumnya mungkin pelayunnya rotok kalah lah. Tapi saya meyakini dan saya membuktikan bahwa keberadaan teman-teman difabel di penyelenggara itu menyelesaikan banyak masalah, kira-kira gitu. Terus yang kedua, di KPU Klaten sendiri, dulu pas periode saya yang pertama dulu 2013-18 itu Klaten 5 tahun itu mendapatkan peringkat penyelenggara dari unsur difabel paling banyak karena kita memang punya konsentrasi ini di teman-teman terutama difabel. Ini juga yang kita lakukan untuk pendampingan secara tidak langsung atau penguatan secara tidak langsung pada pendamping difabel, keluarga difabel, bahkan
penyandang sendiri, bahwa mereka pun juga punya kemampuan, bahwa mereka pun juga punya kesempatan. Kenapa mereka harus minder, kenapa mereka harus tidak berani keluar gitu kan. Dan itu yang hal yang sama ini bersepakat kita di KPU Klaten, sepakat nanti kita mendorong teman-teman difabel untuk peran aktif di penyelenggara. Tentu hal-hal teknis tetap kita sama-sama kita sepakati digugurkan ya. Dalam artian yo ijazah nopo memenuhi syarat, terus kemudian kesehatan. Ini yang mungkin nanti Mas Ferry juga jelaskan. Kadang-kadang masyarakat itu agak terdistract. Jadi difabel itu, maaf banget kalau saya menggunakan bahasa cacat gitu. Kecacatan itu seringkali dianggap ada beberapa sih, mungkin sebagian kecil, bahwa itu gangguan kesehatan, padahal kan beda gitu, gangguan kesehatan dengan kemampuan yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Itu yang kita dorong ke, terutama di teman-teman PPK sampai desa. Kami berpesan secara khusus kalau ada memang kita prioritaskan khusus lah teman-teman difabel yang secara teknis, secara administratif memang memenuhi syarat. Ayo kita dorong, kita kuatkan, kita yakinkan mereka mampu, dan keberadaan mereka tadi saya sampaikan menyelesaikan banyak masalah lah istilahnya. Itu Mas Ferry. Dan banyak segmen lagi nanti yang akan kita lebih masuk ke dalam lagi Gus. Untuk nanti dari KPU sendiri apa ada surat-suara khusus untuk penyandang tunanetra Gus? Yang saya lihat dari tahun ke tahun tetap ada, apa tahun ini tetap Insya Allah ada, dan itu nanti kebijakan di KPU RI. Dan kita dalam hal ini apalagi untuk pemilu 2024 penyediaan logistik itu kan dari KPU RI kan. Itu hampir setiap TPS ada atau berapa persennya harus ada, atau menurut lokalisir dari PPS atau nanti semuanya, karena kita menganggap perlakuan sama meskipun tidak ada penyandang tunanetra di suatu TPS tertentu. Nanti akan sama, karena untuk mengantisipasi misalnya ada teman-teman yang pindah memilih dan sebagainya itu kan. Jadi kita berasumsi bahwa di semua TPS itu memungkinkan, meskipun secara data awal mungkin tidak ada, tapi kan memungkinkan nanti ada pemilih yang tidak memilih. Maksudnya di Coklit kan sudah dipilah Gus, ada difabel apa enggak, kayaknya saya waktu di Coklit itu udah dipilah, ada tanda khusus untuk penyandang difabel sudah ditandai kayaknya. Jadi itu untuk antisipasi misalnya kayak template atau kartu suara yang braille itu kan, jadi nanti ada panduan untuk antisipasi, meskipun tidak tercatat di salah satu TPS itu ada penyandang difabel, tapi aksesibel TPS, terus kemudian fasilitas untuk teman-teman penyandang difabel itu harus disediakan oleh KPU. Insya Allah disediakan. Oke, yang menarik tadi Gus, aksesibilitas untuk teman-teman yang pakai kursi roda itu diwajibkan atau hanya himbauan atau TPS tertentu Gus? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi nanti sekaligus saya menyampaikan kalau nanti ada teman-teman yang bertugas di PPK, PPS sampai ke KPPS itu nanti mau diperhatikan aksesibel untuk teman-teman ini difabel, terutama yang daksa gitu. Jadi nanti kalau sangat terpaksa harus dijamin bahwa nanti ada petugas khusus dan sebagainya. Tapi secara kewajiban itu akses untuk kursi roda, untuk teman-teman daksa, bahkan kemarin instruksi dari Pak Ketua KPU itu yang jopo, yang opo itu harus dilayani secara khusus lah gitu kan. Artinya untuk teman-teman difabel kita nanti akan sangat konsen sekaligus komit untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran. Tapi dilemanya gini Gus, kadang kan KPPS yang menentukan TPS itu kesulitan mencari tempat yang aksesibel tadi. Itu imbauannya atau anu gimana Gus? Jadi nanti kan bisa diantisipasi, misalnya kalau toh tidak ada lengsengan itu kan karena atau terapan undang-undangan rumahnya kan bisa diantisipasi dengan pembuatan kayu atau apa, atau yang tadi saya katakan kalau memang di situasi khusus di tempat yang sangat khusus sehingga kok sangat kesulitan, kalau
Kalau Klaten sih semoga tidak ada nih. Itu nanti harus ada petugas khusus yang ini yang menjamin bahwa teman-teman difabel itu terlayani. Ya, berarti dengan kata lain, misalnya gini Gus, ada orang dengan kecacatan berat, itu apakah nanti bisa dimungkinkan disamperin di rumah dengan mekanisme ataupun regulasi yang sudah ada, apa memungkinkan itu Gus? Biarpun bukan difabel aja, tapi orang sakit berat atau ini dari apa namanya, dari tahun ke tahun selalu menjadi diskusi. Jadi misalnya yang teman-teman jumbo, pemilih jumbo terus difabel agak berat itu memang yang tidak memungkinkan datang ke TPS. Itu justru keinginan teman-teman penyelenggara itu kayak dilayani khusus gitu kan, bahkan dijemput. Tapi hal ini di saat tertentu, misalnya KPPS kan untuk meninggalkan TPS itu kan ada beberapa ini ya, syarat yang harus dipenuhi. Berita acaranya itu. Enggak, artinya di KPPS harus memberikan jaminan bahwa pelayanan pemilih tidak terputus misalnya kan itu. Nah, sementara nanti kalau ada yang jemput, kecuali kalau nanti bisa kerjasama dengan Linmas atau ada tenaga relawan gitu kan. Justru kami menyarankan kalau teman-teman yang aktif di dunia pendampingan disabilitas, nanti sangat mungkin ada relawan yang bisa bekerja sama untuk ini melakukan penjemputan lah istilahnya, agar apa harus tetap datang ke TPS Gus? Sistemnya sepertinya seperti itu. Karena kita juga tidak bisa tidak bisa mengetahui secara persis berapa sih pemilih yang jumbo, pemilih yang difabel. Itu kalau satu persatu kita jemput, itu tentu tahapan di TPS agak terganggu, tersendat, agak kesulitan. Ada satu KPPS saja, petugas TPS yang keluar 5-10 menit, itu nanti tentu akan memungkinkan mengganggu perjalanan pemungutan suara. Jadi bukan kita tidak ingin memfasilitasi khusus, tapi memang ada hal lain yang tidak bisa kita tinggalkan. Tadi pelayanan di TPS harus dipastikan itu terlayani dengan baik. Jadi gitu Mas Ferry. Kalau dijemput ya oke, mungkin salah satu TPS hanya 1-2. Tapi kan bukan tidak mungkin, di TPS lain kan banyak yang jumbo. Kalau satu dilayani ya semuanya harus dilayani kan. Dan itu memakan waktu ya Gus? Tentu memakan waktu dan tentunya juga mengganggu ini pelayanan di TPS itu sendiri. TPS itu jadi dilema kita di penyelenggara seperti itu. Pengennya melayani semaksimal mungkin, tapi ada hal-hal teknis yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan ini kita agak sedikit melebar Gus. Apa sih bedanya pemilu saat ini dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Kalau secara teknis yang paling dekat dengan pemilu 2019 secara teknis kurang lebih sama. Kita nanti berhadapan dengan 5 surat suara. Apa aja itu Gus? Ada DPR RI, terus kemudian DPD, Dewan Perwakilan Daerah, terus kemudian DPR Provinsi, terus DPR Kabupaten dan Pilpres ya. Jadi artinya kurang lebih sama dengan 2019. Dan ini mengingat 2019 kemarin ada beberapa yang memang harus diperbaiki. Makanya KPU saat ini sedang konsentrasi betul agar pelaksanaannya nanti baik secara waktu bisa tepat, mulai dibuka dan ditutup harus tepat, terus kemudian secara distribusi juga dipastikan tepat sekaligus aman. Terus terkait pelayanan juga dipastikan nanti secara teknis kita lakukan bimbingan teknis namanya, agar strategi agar sesuai dengan prosedur waktu, prosedur pelayanan, prosedur teknis itu terpenuhi. Karena ya kita tahu semua bahwa di 2019 kita sempat mengalami semacam hal yang
Ya mungkin di beberapa warga pemilih keluarga masih menimbulkan traumatik ya. Polarisasi ya guys. Enggak, justru kemarin karena sangat kompleksnya kartu suara, surat suara itu kan sehingga banyak teman-teman penyelenggara yang akhirnya kecapean itu kan. Ada yang jatuh sakit, ada yang meninggal dunia juga. Itu kan. Tentu kita prihatin dengan hal tersebut, makanya ini KPU RI, KPU Provinsi betul-betul sangat detail Mas. Sampai KPU Kabupaten nanti hal-hal yang perlu dievaluasi di tahun kemarin sangat detail agar tadi pelayanannya tetap, terus kemudian waktunya tetap, penghitungannya bagaimana, harus ada simulasi dan seterusnya, sehingga nanti meminimalisir apa yang terjadi di 2019. Dan juga saya lihat antisipasinya juga membatasi usia dari penyelenggara PPS maupun KPPS ya, itu kayaknya ada maksimalnya, nggak melebihi. Kalau KPPS monggo, nanti kalau kami sangat berharap masyarakat Batasan usia maksimal loh Gus, kayaknya ada pembatasan ya. Jadi kalau di PKPU itu di usia rentang 17 sampai 55 tahun. Tapi meskipun begitu, kami sangat menyarankan agar nanti banyak diisi oleh teman-teman yang muda, karena tadi antisipatif ya Gus, ini kejadian dari 2019. Untuk checking kesehatan kami juga kemarin sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Klaten, bahkan Dinas Kesehatan Klaten juga sangat menyambut baik. Nanti akan dilakukan pengecekan kesehatan calon KPPS ini secara lebih detail gitu kan, sehingga hal-hal yang terjadi di 2019 tidak terjadi lagi gitu. Jadi itu kalau tentang misalnya itu, terus kita memang bukannya tidak boleh, tapi kita inginnya memprioritaskan yang lebih muda karena tadi dari segi vitalitas juga ya. Nah, dari segi aktivitas dengan 5 surat suara sebesar itu, terus kemudian kalau dihitung satu pemilih itu mulai dari masuk bilik, buka surat suara, melipat lagi, itu kan butuh perhitungan juga Gus. Nah itu, terus yang kedua antisipasinya adalah maksimalisasi batas pemilih di masing-masing TPS, tidak boleh lebih dari 300, karena kalau menurut perhitungan lebih dari 300 kita nanti akan kesulitan ini untuk ngatur waktunya, karena itu sudah beberapa kali disimulasi. Itu Mas Ferry, jadi traumatik di pemilu 19 sudah diantisipasi oleh KPU RI, KPU Provinsi sedemikian rupa, dan sampai KPU Kabupaten. Hiruk pikuk ataupun turbulensi politik saat ini yang kemarin juga ada keputusan mendadak dari MK yang untuk batas usia menjadi pencalonan capres cawapres, kemudian mempengaruhi juga PKPU-nya, itu apakah tidak mengganggu kesiapan dari KPU sampai saat ini Gus? Kalau mengganggu kesiapan, insya Allah tidak, karena tidak terkait langsung dengan hal-hal teknis terutama ini kan. Kalau terkait yang Panjenengan sampaikan ada turbulensi atau suasana khusus saat ini, tentu KPU tidak boleh masuk ke ranah itu, gitu kan. Jadi KPU harus fokus ke. Maksudnya kan PKPU-nya yang menyesuaikan itu kan, saya kira juga mempengaruhi kesiapan dari penyelenggara. Karena mau tidak mau, karena ini kan kaitan sama penegakan hukum ya, karena itu keputusan hukum dan berdampak juga kepada penyelenggara KPU, harus menyesuaikan. Secara teknis, apalagi kami di kabupaten tidak seperti di KPU RI yang secara langsung, mungkin secara teknis harus ada penyesuaian gitu kan. Tapi secara umum sampai saat ini alhamdulillah kemarin disampaikan juga sampai akhir November itu belum ada, dan semoga nanti tidak ada tahapan yang tidak sesuai jadwal. Sampai saat ini pelaksanaan KPU dengan berbagai turbulensi tadi itu masih sesuai jadwal. Artinya kalaupun toh ada pengaruh mungkin ya, tapi sampai saat ini masih aman. Mungkin kan penyesuaian regulasi turunan ke bawahnya itu sampai tidak berpengaruh signifikan itu. Ya, bisa dikatakan tidak
berpengaruh terhadap hal-hal teknis yang dikerjakan teman-teman KPU. Aman lah Mas. Ya gitu. Terus kesiapan KPU Kabupaten Klaten sendiri sampai sejauh ini sampai di mana Gus? Terkait hal teknis. Tahapannya juga sampai di mana? Saat ini kita berada di banyak tahapan sebenarnya. Yang pertama terkait dengan data pemilih KPU Kabupaten Klaten dalam hal ingin melayani, terus kemudian membuka peluang seluas-luasnya agar pemilih itu bisa menggunakan hak pilihnya. Itu selain terus-menerus update data pemilih, kita juga banyak melakukan bekerja sama dengan Dukcapil, rekam EKTP di setiap kecamatan, bahkan beberapa kali, tidak hanya sekali gitu. Dan antusiasnya cukup banyak. Itu yang terkait pemilih. Artinya kita sangat serius melayani pemilih agar mereka bisa menggunakan atau berkesempatan menggunakan hak pilihnya. Terus yang kedua, saat ini kita sudah memasuki tahapan kampanye Mas Ferry. Oh. Ya mungkin masyarakat bertanya, jadi ini mas kampanye tapi kok belum barbar ya. Jadi sedikit saya kasih informasi, kan kampanye ada beberapa metode ya, ada beberapa cara istilahnya. Kalau yang barbar itu biasanya dengan metode rapat umum atau rapat terbuka gitu kan. Kalau saat ini metode yang kampanye yang masih diperbolehkan, misalnya pertemuan terbatas, terus kemudian pertemuan kecil lagi dengan jumlah batasan peserta yang tertentu dengan aturan tertentu, itu mulai kemarin sampai nanti tanggal 10 Februari. Nah, sementara yang kampanye barbar tadi, yang kampanye rapat umum tadi, nanti baru akan kita mulai tanggal 21 Januari, dan itu pun nanti akan dijadwal. KPU mengantisipasi segala hal agar pemilu tidak hanya berjalan baik sesuai tahapan, tapi juga berjalan aman, damai tentu. Terus yang ketiga, kita juga sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi. Ini kebetulan di divisi saya kita sedang roadshow Mas Ferry. Jadi itu tadi sempat bisik-bisik di belakang layar, itu hampir 2 tahun yang lalu apapun pemilu sebenarnya juga tidak pernah dilakukan. Kenapa kok jenengan berinisiasi melakukan sosialisasi roadshow seperti itu tadi sampai capek? Mungkin karena kemarin kan terhalang pandemi gitu. Oh iya. Sehingga sosialisasi di masyarakat agak terhambat gitu kan. Kecuali mungkin generasi-generasi yang sangat melek media gitu. Yeah. Karena kemarin kan apalagi sampai berkumpul, kita bertemu saja kan dibatasi. Lah ini semangat teman-teman KPU yang periode baru ini, tadi saya sampaikan harus banyak terjun ke masyarakat mumpung tidak ada pembatasan, sehingga selain memperkenalkan tahapan secara langsung oleh teman-teman KPU, itu juga masyarakat tentu akan beda ya, mendengarkan penjelasan melalui flyer, melalui radio, melalui channel gitu. Berbeda rasanya ketika teman-teman KPU mau turun langsung ke masyarakat. Itu yang sedang kita lakukan dan gencar, karena satu itu kita sudah tidak ada pembatasan. Yang kedua, menjelang pemilu ini harus masyarakat harus mulai banyak melek lah ya. Walaupun kita juga sadar terkait sosialisasi banyak hal pendidikan politik, kita juga dibantu oleh teman-teman caleg gitu kan. Untuk sosialisasi berbasis komunitas juga akan dilakukan juga Gus untuk kedepannya. Untuk Klaten insya Allah kami rencanakan nanti kita akan bukan hanya komunitas tapi juga organisasi-organisasi keagamaan, sosial kemasyarakatan, terus kemudian tadi segmented, komunitas difabel, komunitas perempuan, komunitas marginal, petani, terus kemudian banyak lah ya. Terus juga pemilih pemula, pemilih milenial, itu insya Allah karena ini di saya sudah kami rencanakan nanti kita akan turun bekerja sama dan
mendekat sedekat-dekatnya lah kalau memungkinkan dengan calon pemilih itu kan. Dan ini Gus, untuk menepis apa beredarnya kabar-kabar yang tidak benar dan hoax, dan semoga dibenarkan dengan apakah KPU, terutama KPU di Klaten ini siap menjadi wasit yang adil, fair, dan bijaksana, Gus? Kami pastikan kami akan menjadi wasit yang adil, bijaksana, ya, sesuai dengan aturan. Itu komitmen kami di KPU. Kalau ada hal-hal yang berita-berita negatif ya tadi disampaikan, di cek and recheck lagi. Karena saat ini memang era media ini salah satu manfaatnya tadi, kalau kembali ke awal tadi, era milenial itu era milenial, pemilih pemula itu kan sangat melek media. Satu sisi mereka akan dapat informasi lebih cepat, tapi di sisi lain banyaknya tersesat juga ya. Nah itu kalau banyak yang tersesat, tidak disaring, terus kemudian tidak melakukan cek and recheck. Lebih parah lagi, gampang nge-share juga informasi yang tidak benar itu loh, Gus. Sudah menerima. Yang disayangkan kita masih sering masyarakat itu nge-share hanya terprovokasi judul. Kadang-kadang orang clickbait ya gitu. Orang buka isinya, wah ini kok gitu sesuai dengan apa yang saya rasakan gitu kan. Kalau yang dia cocoki surah ngerti, bahkan tidak selesai isinya dan tidak sempat proses langsung di-share. Tambah provokatif ya. Provokatif. Terus kalau berita itu berita hal yang buruk terkait dengan seseorang atau sesuatu yang tidak kita senangi, langsung di-share. Itu yang perlu kita edukasi bersama-sama. Sebetulnya bukan hanya di isu kepemiluan, apa saja, gitu. Kebencanaan, terus kemudian berita-berita apa saja, ekonomi, terus hukum, terkait hukum, pemerintahan, itu juga mari kita sama-sama pinter lah menggunakan digital ini. Oke Gus, sebagai closing statement dan apa yang perlu Anda tekankan dan perlu Anda garis bawahi terhadap masyarakat pemilih Klaten untuk di pemilu 2023 ini, monggo Gus. Oke, secara khusus kami mengajak, jadi tidak hanya sekedar memilih, tapi mari masyarakat Klaten memastikan bahwa pilihan kita adalah pilihan yang terbaik. Dari mana kita membentuk atau menanamkan keyakinan bahwa keyakinan kita adalah terbaik adalah kenali mereka. Jadi mereka masing-masing baik caleg, peserta pemilu istilahnya, atau calon presiden, wakil presiden, calon DPD itu selama ini kalau yang incumbent istilahnya, yang mereka petahana ya, atau petahana, itu selama mereka jadi dewan, mereka jadi presiden. Nah kalau presiden tidak ada incumbent ya, karena ganti periode, atau jadi wakil panjenengan semua, selama ini apa yang mereka kerjakan, perhatikan mereka kerjakan gitu kan. Bagi ada pendatang baru, selama ini peran mereka di masyarakat apa gitu kan. Jangan-jangan jadi orang baik tiba-tiba, jangan jadi orang yang lomo tiba-tiba. Tapi kalau memang mereka secara kebiasaan atau habitnya memang baik, sering ke masyarakat, memang senang sedekah misalnya, atau sering memikirkan komunitas-komunitas minimal di sekitarnya, itu monggo lah dipilih. Dan tidak hanya sekedar memilih, tapi juga memastikan nanti di 14 Februari 2024 apa yang kita pilih adalah yang kita kenali baik, rekam jejaknya, terus kemudian program-programnya, dan yakin bahwa program yang dituangkan atau janji yang disampaikan itu realistis dan itu berpihak pada masyarakat pemilih. Gitu. Oke, terima kasih pemirsa dan juga para penikmat YouTube di Empatia Channel ini. Pastikan Anda jangan golput, gunakan hak suara Anda di tanggal 14 Februari 2024. Kemudian jangan lupa juga saring dan pilih mana yang menjadi pilihan Anda. Wani milih, wani nagih. Anda sebagai pemilih harus cerdas dan berani
menagih apa yang menjadi janji pilihan Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.